Tuhan mengizinkan kita mengalami goncangan dalam hidup kita. Bukan untuk maksud jahat, tapi Tuhan menggoncang kenyamanan kita supaya kita belajar terbang ke level yang lebih tinggi lagi dalam iman kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup kita. Percayalah, ketika engkau mengalami goncangan, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud ilahi bagi setiap kita supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita mapan, kita nggak punya spirit fighting lagi. Kita nggak punya fighting spirit lagi. Kita nggak punya daya juang lagi. Akibatnya kemapanan, comfort zone membuat kita berhenti, kita stuck, dan kita nggak pernah maju lagi. Malah kita semakin mundur. Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siapa yang datang dengan semangat dan sukacita dalam hadirat Tuhan? Salami kiri kananmu, katakan semangat di hari Minggu. Semangat di hari Minggu. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya selalu excited, saya selalu senang dan sukacita dan semangat beribadah dengan jemaat GSJS yang luar biasa. Ini salah satu gereja yang sangat diberkati, diurapi, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudara. Nah, saya dalam khotbah hari ini, saya mau ajak saudara bekerja sama bersama saya. Saya mempelajari tipikal jemaat di Indonesia, itu tipikal seperti penonton tenis, saudara. Kalau Anda pernah lihat orang main tenis, apakah itu single atau double, saudara? Biasanya penonton tenis duduk diam, karena yang suka tenis itu ningrat-ningratnya Eropa. Biasanya itu keluarga kerajaan Inggris, orang-orang kaya Inggris, itu olahraganya tenis. Nah, saudara sekalian, mereka nonton tenis dengan jaim banget. Mereka tonton tenis dengan tenang, dengan penampilan yang keren. Ketika ada bagian yang mereka suka, mereka tepuk tangan pelan-pelan. Itu penonton tenis. Tapi saya ingin mengubah ibadah kita hari ini. Jangan jadi penonton tenis. Saudara lihat saya di panggung, di mimbar. Kemudian saudara lihat ada bagian khotbah yang saudara suka. Saudara tepuk tangan sedikit-sedikit saja. Tapi hari ini kita mau berubah menjadi penonton bola, saudara. Saya pernah lihat penonton bola. Kalau penonton bola euforianya luar biasa. Ole, 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 saudara. Bahkan saking semangat mendukung timnya, mereka buka kaosnya, mereka bisa loncat-loncat, nari-nari, sudah bisa teriak-teriak. Nah, saya rindu biar jemaat di tempat ini kita punya spirit yang tidak pasif, yang tidak cuma jadi penonton lipat tangan. Kami ini seperti stand up comedy yang menghiburkan Anda. Kalau Anda suka, Anda ketawa, Anda lucu, Anda ketawa. Kalau enggak suka, Anda merem aja. Tapi saya rindu kita semua aktif. Kita punya roh yang aktif. Amin. Siapa mau punya roh yang aktif? Ketika Anda mendengar khotbah, berikan respon. Jangan coba tutup mata, tidur, lipat tangan. Berikan yes, pastor. Saya paling suka kalau ibadah bersama orang-orang hitam, saudara. Kalau pendeta hitam khotbah, so I want to tell you everybody. Jemaatnya yes, pastor, preach it, amen, haleluya, glory, glory. Nah, saya rindu GSJS TP pagi ini seperti itu, amin. Amin, saudara. Nah, belum ketahuan. Siapa yang mau seperti itu? Amin. Kita mau punya roh yang aktif. Dan saya percaya ketika kau mendengar dengan aktif, firman akan masuk dalam hatimu dan akan memberkati hidupmu hari ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita membaca kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 dan 12 menulis demikian. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali, seperti Raja Wali menggoyang bangkitkan, menggoncangkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, saudaraku yang diberkati, dalam ayat yang kita baca ini Tuhan digambarkan seperti Raja Wali dan kita digambarkan seperti anak Raja Wali. Dan dalam ayat ini digambarkan bagaimana seekor Raja Wali mengajarkan anaknya terbang.
Satu-satunya cara Alkitab berkata, dia harus menggoncangkan sarangnya. Dia harus menggoyangkan sarangnya supaya anaknya merasa tidak nyaman keluar dari sarang. Dan ketika anak itu keluar dari sarang, dia akan jatuh. Saudara tahu, Raja Wali membangun sarangnya di atas tebing yang sangat tinggi. Nah, ketika anak itu keluar dari sarang, dia akan jatuh. Dan ketika dia jatuh, dia pelan-pelan mulai mengepakkan sayapnya. Dalam percobaan yang pertama gagal, tapi induk Raja Wali mengepakkan sayapnya dan dia akan menampung anaknya yang jatuh itu. Kemudian dia naikkan masuk ke sarang lagi. Pelajaran pertama selesai hari itu. Apakah besok dia diam saja? Tidak. Besok induknya mulai menggoyangkan sarangnya, mulai membuat anaknya merasa tidak nyaman lagi, dan kemudian anaknya keluar dari sarang dan jatuh. Dan induk Raja Wali melakukan hal yang sama sampai tanpa sadar. Satu hari anak Raja Wali ketika dia jatuh, dia mengepakkan sayapnya dan dia mulai terbang. Alkitab berkata, begitulah cara Tuhan melatih kita untuk terbang. Satu hal yang kita harus yakini, saudara-saudara sekalian, Tuhan mengizinkan kita mengalami goncangan dalam hidup kita. Bukan untuk maksud jahat, tapi Tuhan menggoncang kenyamanan kita supaya kita belajar terbang ke level yang lebih tinggi lagi dalam iman kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup kita. Nah, jemaat yang diberkati, Tuhan harus goncangkan kenyamanan kita. Tuhan harus goncangkan kepesan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami goncangan dalam bisnismu. Saya banyak ketemu pengusaha yang berkata, Pak, susah jadi pengusaha, susah cari uang, bisnis sepi, sekarang restoran sepi, semua bisnis sepi, mau impor susah, mau ekspor susah, semua bisnis seret banget hari-hari ini. Mungkin Tuhan sedang menggoncang bisnis Anda, mungkin Tuhan sedang menggoncang rumah tangga Anda. Saya kemarin ketemu orang, dia cerita sudah 10 tahun menikah, dia baru tahu ternyata suaminya biseks, saudara. Bisa double, saudara. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Akhirnya mereka nggak happy dalam pernikahan mereka. Bagaimana istri tidak tergoncang ketika menemukan fakta suaminya tidak suka wanita. Ternyata suaminya suka dengan sesama jenis. Rumah tangga mereka goncang, rumah tangga mereka kacau. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang menggoncang kesehatan Anda. Anda menderita satu penyakit yang serius, satu penyakit yang cukup parah. Tuhan sedang menggoncang mungkin pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Percayalah, ketika engkau mengalami goncangan, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud ilahi bagi setiap kita, supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Tahukah saudara, selain iblis, musuh kita sebagai orang percaya adalah kenyamanan, adalah kemapanan. Lihat kiri kananmu, bilang, jangan nyaman, jangan mapan. Itu musuh setiap kita. Setiap kali kita merasa nyaman, Tuhan akan menggoncang kita supaya kita tidak tinggal dalam kenyamanan kita. Saya masih ingat akhir 2013, saya berkata sama istri saya, sayang, saya udah nyaman, saya udah punya semuanya. Saya sudah punya istri yang baik, saya punya istri yang cinta Tuhan, saya punya istri yang mensupport saya, istri yang mendukung saya dengan luar biasa dalam pelayanan. Saya sudah punya rumah, walaupun gak besar, rumahnya kecil, tapi cukup buat saya. Saya bahagia, saya senang, saya happy, dan saya merasa nyaman. Tapi saudara tahu, ketika saya merasa nyaman, Tuhan menggoncang saya. Tiba-tiba tensi saya ada hipertensi. Tensi saya minum obat apa saja tidak mau turun. Tensi saya naik, saudara. Naik. Waktu itu saya harus pelayanan ke Amerika. Saya bilang, ini gimana? Tensi tinggi. Coba minum obat, saudara. Sampai akhirnya kita mau batalkan penerbangan. Di airport harus dicek karena tensi saya ketinggian. Kalau terlalu tinggi tidak boleh terbang, bisa stroke. Jadi kita cek di satu klinik di di airport. Dan sudah tahu, akhirnya dokter bilang tensi bapak tinggi, kita kasih obat penenang. Kita coba lihat apakah bapak layak untuk terbang. Setelah dikasih obat penenang, saya lebih kalem, saya lebih tenang. Dan ketika dicek, puji Tuhan, saya
tensi saya mencapai titik maksimal untuk bisa terbang. Jadi layak untuk terbang. Dan sepanjang perjalanan kami bawa ukur tensi. Setiap menit, setiap jam isi saya ukur tensi saya. Sudah sekali waktu saya sampai di Amerika, saya harus khotbah. Ketika saya jalan dari tempat duduk ke mimbar, saya jatuh, saudara. Untung gak stroke, tapi Tuhan baik. Waktu saya pulang dari Amerika, saya cek, saudara. Dulu muka saya merah. Istri saya bilang, muka kamu kemerah-merahan, mirip Daud. Ternyata tensi tinggi, saudara sekalian. Terus saudara, kita cek ke dokter. Dokter menemukan saya gagal ginjal. Ginjal saya rusak 50%. Jemaat yang diberkati, ketika Anda nyaman, Tuhan kirim goncangan. Karena Tuhan punya maksud baik bagi setiap kita. Judul khotbah saya hari ini, God is for us, not against us. Tuhan itu bagi setiap kita. Tuhan tidak menentang kita. Tuhan tidak melawan kita. Tuhan tidak pernah punya maksud jahat. Selalu maksud Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Saya katakan tadi, musuh kita kenyamanan, comfort zone. Musuh kita itu adalah, saudara, kemapanan. Don't stay in your comfort zone. Jangan tinggal di comfort zone, saudara. Saudara, saya belajar ketika Anda mapan, yang pertama itu akan menghancurkan tujuan hidup Anda. Kemapanan membuat kita tidak menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Tahukah saudara, Tuhan menciptakan kita for a purpose. Tuhan menciptakan setiap kita dengan tujuannya masing-masing. Nah, sukses di dalam Tuhan itu personal. Artinya kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Mic ini diciptakan ada fungsinya. Mic ini diciptakan supaya membantu mengeluarkan suara. Sehingga semua saudara, sekian ribu orang yang ada dalam ruangan ini bisa mendengar suara saya. Itu fungsinya. Saya mau nanya, kalau mic ini saya pakai ketok kepala saudara, bisa nggak? Bisa, tapi itu malfungsi. Itu tidak sesuai dengan fungsinya. Saya mau tanya saudara, keyboard ini ada fungsinya nggak? Ada, untuk mengeluarkan nada-nada, mengeluarkan suara. Tapi keyboard ini kita pakai untuk saudara sekalian duduk, bisa nggak? Bisa, tapi itu bukan fungsinya. Saya punya iPad, saudara. Saya tanya, iPad ini fungsinya untuk apa? iPad ini fungsinya untuk saya bisa ngetik, saya bisa nonton YouTube. Saya mau nanya, kalau iPad ini saya buat jadi talenan, bisa nggak? Bisa. Mic-nya jadi olakan, bisa nggak? Bisa. Tapi itu tidak fungsinya. Nah, Tuhan pakai kita supaya kita berfungsi. Dan fungsi setiap kita, tujuan setiap kita berbeda-beda. Ada yang panggilannya jadi pendeta seperti saya. Ada yang panggilannya jadi pengusaha. Ada yang jadi panggilannya sebagai profesional. Apapun panggilan saudara, menjadi yang terbaik dari hidup saudara. Itu adalah sukses di mata Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah saudara, ketika Anda merasa nyaman, saudara, Anda akan kehilangan destiny Anda. Anda akan kehilangan panggilan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup jadi tidak maksimal, saudara yang diberkati. Kita tidak hidup seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita. Orang kalau sudah nyaman, dia akan kehilangan destiny-nya. Saya mau nanya, apa takdirnya Raja Wali? Raja Wali beda sama ayam ya. Raja Wali tinggal di tempat yang tinggi. Ayam ada di tanah, mengais-ngais di tanah. Kita ini bukan ayam, kita Raja Wali. Lihat orang kiri kanan bilang, kamu tuh bukan ayam, kamu tuh Raja Wali. Kamu tidak ditakdirkan mengais-ngais di tanah. Kamu tidak ditakdirkan hidup dalam dunia ini, di daging ini yang grounded. Tapi Tuhan mau hidupmu dengan value hidup yang tinggi, amin. Orang Kristen value hidupnya tinggi. Kita hidup dengan integritas, kita hidup dengan kesalehan, kita hidup dengan takut Tuhan, kita hidup dengan kekudusan. Itu standar value hidup orang Kristen. Kita hidup tidak menghalalkan semua cara. Kita hidup tidak dengan cara dunia. Tapi kita anak-anak kerajaan. Kita hidup di level kerajaan. Amin saudara. Kita Raja Wali. Raja Wali bukan ayam. Saudara, ayam kalau ada badai dia ketakutan. Raja Wali kalau ada badai dia malah
senang. Dia mengepakkan sayapnya dan dia terbang semakin tinggi. Anda bukan pengecut, Anda bukan penakut. Saya tahu jemaat GCS Tunjungan Plaza bukan ayam. Anda tidak takut sama masalah, Anda tidak takut pada tantangan, Anda tidak takut pada badai. Justru ada badai itu menjadi kesempatan Anda terbang tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Siapa yang Raja Wali? Yang Raja Wali siapa? Kok diam aja? Ayo kita penonton bola, bukan penonton tenis. Amin. Yang Raja Wali, Raja Wali siapa? Makanya jadilah dirimu sendiri. Jangan coba mengkopi orang lain. Saya itu sering ngefans sama banyak hamba Tuhan. Dan saya coba meniru menjadi seperti mereka. Nggak bisa. Karena saya bukan Benny Hinn, saya bukan Nehat Bongke, saya Agus Lutan, saudara. Saking ngefansnya saya sama Benny Hinn, saya mau ganti nama saya jadi Agus Hinn, saudara sekalian. Sampai mati pun saya gak akan pernah bisa menjadi seperti Benny Hinn. Karena saya tidak diciptakan untuk menjadi Benny Hinn. Saya diciptakan untuk menjadi Agus Lutan. Dan saya puas menjadi Agus Lutan. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah saudara, ketika Anda nyaman, Anda mapan, maka Anda akan, saudara, kehilangan destiny Anda. Anda tidak menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ayo move, ayo bergerak, jangan tinggal diam. Ayo kita bergerak. Walaupun Musa sudah mati, rencana Tuhan tidak berhenti. Tuhan pakai namanya Yosua. Saya percaya rencana Tuhan dahsyat bagi hidup setiap kita. Amin saudara. Yang kedua saya pelajari, kemapanan membunuh keinginan kita. Orang kalau sudah mapan gak punya keinginan lagi, gak punya cita-cita lagi. Ayo Pak, bisnisnya udah bagus, apa cita-citanya lagi, apa visinya lagi? Ya aku gak neko-neko Pak, gak ada, enjoy aja, nikmati aja. Saudara, saya mau beritahu, ketika Anda mapan dan nyaman, Anda tidak punya keinginan lagi. Masih ingat orang yang lumpuh invalid 38 tahun di kolam Bethesda? 38 tahun invalid. Dia sudah terbiasa untuk lumpuh. Dia sudah terbiasa invalid. Ketika Yesus ketemu orang itu, saya mau tanya. Pertanyaan Yesus yang pertama kali Yesus tanya apa? Maukah kamu sembuh? Saudara sekalian, Yesus tanya, bro, lu mau sembuh gak? Lu ingin sembuh gak? Saudara sekalian, ternyata mengagetkan. Orang yang lumpuh 38 tahun tidak ingin sembuh. Dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menolong aku. Kalaupun aku bertindak, aku pasti kalah sama orang lain. Saudara sekalian bayangkan, jawabannya sama sekali tidak ada keinginan. Jemaat yang diberkati, keinginan itu powerful. Kalau kau ingin sembuh, kau pasti sembuh. Kalau kau ingin berubah, kau pasti berubah. Kalau kau ingin diberkati, kau pasti diberkati. Kalau kau ingin hidupmu lebih baik, hidupmu pasti jadi lebih baik. Amin. Orang yang mapan sudah tidak punya keinginan lagi. Dia malah berhenti, stop, dan akhirnya semakin mundur. Jemaat, apa yang kau inginkan? Siapa yang percaya Tuhan bisa memberikan apa yang hati kita inginkan hari ini, saudara. Keinginan akan membuat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga yang saya catat, saudara, ternyata kemapanan itu membunuh fighting spirit kita, membunuh semangat juang kita. Orang kalau sudah mapan, Pak Gembala, gak pingin apa-apa lagi dan gak punya fighting spirit lagi. Udah lemes aja, loyo, terima nasib. Saya sekarang tahun ini berumur 60 tahun, gak kelihatan ya. Ke umur 37 ya saudara ya. Nah saudara, selalu begini, orang kalau sudah umur 60 merasa sudah lansia, merasa sudah manula, merasa sudah laule, merasa sudah tua. Tapi jujur, saya gak ngerasa tua sama sekali saudara. Gak ngerasa tua, masih merasa semangat, masih merasa muda. Saya gak ngerasa tua. Dan banyak orang bilang, saya udah laule Pak, udah sakit-sakitan, saya udah ini Pak, udah tidak produktif lagi. Saudara, saya mau beritahu, kalau kau bilang kau laule tua, tidak menghasilkan sakit-sakitan, maka masa tuamu akan tidak menghasilkan dan sakit-sakitan. Saya berkata, walaupun saya sudah 60 tahun, tapi saya punya semangat juang yang luar biasa. Karena saya tahu hidup ini harus diperjuangkan. Hidup ini harus diperjuangkan. Lihat kiri kananmu, engkau harus berjuang untuk hidup. Amin. Anda mau sukses,
Sukses gak datang tiba-tiba. Sukses harus diperjuangkan. Anak-anak muda, dulu sukses itu tidak turun dari langit. Sukses itu diperjuangkan. Sukses itu harus diperjuangkan. You must fight for success. Kalau Anda ingin rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, harus diperjuangkan. Uniknya pernikahan, itu yang namanya love and hate relationship. Betul gak? Dalam pernikahan, itu suami atau istri kita, pasangan kita, orang yang paling kita cintai, tapi juga orang yang paling kita benci. Betul gak saudara sekalian? Orang yang paling Anda gak suka ya suami Anda. Orang yang paling Anda cintai adalah suami Anda. Dan uniknya saudara, pernikahan itu kita tidak menikah dengan orang yang cocok sama kita. Kita menikah dengan orang yang berbeda, bertolak belakang dengan kita. Saya sama istri saya gak ada cocok-cocoknya. Soal makanan gak ada cocok-cocoknya. Saya mukanya muka kayak Lee Min Ho, tapi selera saya masakan Nusantara. Saya sukanya makanan kampung. Istri saya mukanya totok banget, engkongnya jadi cungkuok saudara. Seleranya Chinese food. Nah soal selera makan aja udah berbeda. Nah saya belajar kenapa kita berbeda. Kita berjuang dalam perbedaan kita untuk mencocokkan diri satu dengan yang lain. Kalau kita nggak berjuang mencocokkan diri, saudara nggak akan ada cocok-cocoknya. Betul nggak? Ada saatnya saya mengalah, dia menang. Ada saatnya dia yang harus mengalah, saya menang. Amin sayang. Nah saudara, tapi seringnya saya yang mengalah saudara, dan dia yang menang. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus berjuang untuk punya rumah tangga yang harmonis. Benar. Dalam rumah tangga moto saya, dilarang berteriak pada saat yang bersamaan kecuali ada maling atau ada kebakaran. Kalau ada kebakaran dua-duanya teriak. Kalau ada maling dua-duanya teriak. Nah banyak orang tahun pertama menikah, suaminya teriak-teriak, istrinya dengerin. Masih tahun pertama. Tahun kedua istrinya ngomel-ngomel, suaminya dengerin, masih honeymoon. Tapi tahun ketiga dua-duanya teriak, tetangga yang dengar saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, jangan berteriak pada saat bersamaan. Saya kalau istri saya teriak, saya diam. Kalau istri saya lagi ngomel, saya diam. Dulu saya itu kalau dia teriak, saya teriak lebih kencang lagi saudara. Tapi sekarang Tuhan latih saya, kalau istrimu lagi ngomel, diam aja. Senyum aja bilang, Tuhan terima kasih untuk wanita ini yang kau pakai untuk menguji kesabaran saya. Untuk melatih saya untuk sabar. Nah jemaat yang diberkati, saya belajar saudara, untuk rumah tangga harmonis harus diperjuangkan. Betul gak? Orang bisa 50 tahun menikah, 57 tahun menikah, 60 tahun menikah, itu diperjuangkan. Tidak dibiarin aja. Segala sesuatu yang dibiarin akan hancur. Segala sesuatu yang dibiarin akan hancur. Karena dalam dunia ini kita kenal hukumnya namanya pelapukan. Anda punya rumah nih, diamin aja rumah itu. Gak usah dibersihin, gak usah dimasukin, diam aja. Rumah itu pasti hancur. Pernikahan juga gitu. Biarin aja pernikahan Anda. Jamin pernikahanmu akan hancur. Makanya mau rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, yang diberkati Tuhan, harus diperjuangkan. Bapak-bapak, istri itu gak bisa ditipu. Seorang teman bilang gini, istri belajar ilmu tipuan langsung dari sumbernya si iblis saudara. Makanya jangan coba-coba bohongi istri. Memang para wanita itu sakti, punya indera keenam saudara sekalian. Sorry ya, jujur, saya itu suka minum obat. Tapi obat tuh jangan drug, bukan obat bius ya. Saya kok sakit kepala, langsung sedia obat. Sakit mah, saya punya koleksi obat sakit mah. Saya punya koleksi obat flu. Saya punya koleksi obat-obat sakit kepala. Saya punya koleksi. Dan istri saya paling benci saya itu minum obat saudara. Jadi gimana caranya? Obat itu saya sembunyikan saudara. Saya sembunyikan di tempat yang menurut saya rahasia. Tapi hebatnya, istri saya selalu bisa menemukannya. Itu hebatnya wanita. Makanya istri-istri kita pintar cari uang ya. Kita simpan uang, dia cari dan dia tahu di mana tempatnya. Nah saudara, hidupnya harus berjuang. Anda ingin hidup benar, Anda harus apa? Berjuang. Ketika kita mapan, kita nggak punya spirit fighting lagi. Kita nggak punya fighting spirit lagi. Kita nggak punya daya juang lagi. Akibatnya kemapanan, comfort zone membuat kita berhenti, kita stuck, dan kita nggak pernah maju lagi. Malah kita semakin mundur. Orang yang
comfort zone, itu gak mau berubah dalam hidupnya. Dia gak mau berubah. Ya, aku masih seperti yang dulu. Saya mau beritahu, Tuhan Yesus memang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan selalu membuat perubahan. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan ketinggalan. Zaman sekarang semuanya berubah. Kemarin Bapak Ibu mungkin baca di koran, pengusaha di Tanah Abang yang punya toko di Tanah Abang itu komplain karena Tanah Abang sepi, penghasilan mereka drop, mereka bangkrut, toko mereka tutup. Saudara tahu, dulu harga satu kios di Tanah Abang puluhan miliar, saudara. Sekarang sewa pun gak ada yang mau, sepi. Dan mereka menyalakan TikTok Shop. Memang TikTok Shop itu luar biasa. Mereka bisa jual daster 6 biji 100.000, saudara. Gak tahu modalnya berapa itu ya. Saudara bayangkan, pengusaha Tanah Abang ribut. Tapi saya belajar gini, kita gak mau berubah sih. Kita mau cara konvensional, gak bisa. Semua harus berubah. Kalau Anda lihat di Cina, di setiap toko, mereka punya toko, mereka juga punya TikTok Shop-nya. Amin, saudara. Saya punya teman, dia produk importir satu merek power bank. Power banknya terkenal, viral, sukses, kaya, saudara. Kemarin ketemu saya, dia nangis, bisnisnya bangkrut. Saya bilang, kenapa bisa bangkrut? Kalah sama online. Jemaat yang diberkati, zaman sekarang semua serba online. Betul nggak? Sekarang pesan makanan, kita nggak usah pergi ke restoran, Gojek. Betul nggak, saudara? GoFood. Mau cari taksi, nggak perlu di tengah jalan. Sekarang pakai Grab. Betul nggak? Sekarang mau pakai ojek, Gojek, gampang. Kalau kita nggak mau berubah dengan keadaan ini, kita akan ketinggalan. Ada satu buku bilang ini, Change or Die. Kalau Anda tidak mau berubah, Anda akan mati. Nah, orang mapan gak mau berubah. Udah segini aja, Pak. Dia gak akan maju. Dia gak akan bertumbuh. Nah, kemapanan yang terakhir membuat kita lengah. Kita tidak berjaga-jaga. Orang kalau sudah mapan, dia lengah. Dia gak berjaga-jaga lagi. Dan biasanya orang kalau sudah mapan, doanya kurang. Doanya asalan. Betul gak, saudara? Sebelum saya sakit, saya mapan banget. Pelayanan bagus, istri cantik, punya rumah, punya mobil, punya semuanya. Mapan banget. Saya kalau doa, oh Tuhan, haleluya. Saudara benar, doanya asalan, jujur. Tapi begitu kena penyakit, jam 5 pagi doa, oh haleluya, glory, haleluya. Siang, oh lama-lama syandalama, sore, uriandalama syandalama. Cari Tuhannya luar biasa. Maka dari itu Tuhan goncang hidup kita. Supaya kita selalu dekat sama Tuhan. Kita melekat sama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, jemaat yang diberkati. Ada berapa tujuan Tuhan menggoncang hidup kita. Yang pertama, Tuhan menggoncang hidup kita untuk membuat terobosan bagi kita. Tuhan menggoncang hidup kita untuk membuka pintu terobosan bagi kita. Contoh di Alkitab, ada seorang wanita yang bernama Hana. Ada yang namanya Hana di sini? Hana, suaminya namanya siapa? Elkana. Masalahnya, Elkana punya istri muda. Namanya siapa? Penina. Nah, yang jadi masalah adalah Hana mandul. Bagi orang Israel, mandul itu kutuk. Bagi orang Israel, mandul itu aib. Bagi orang Israel, mandul itu tidak dihormati, tidak dihargai. Kalau beribadah kepada Tuhan, dia gak bawa apa-apa karena dia mandul. Saudara sekalian, orang yang mandul akan dihina, akan dikucilkan. Karena wanita Israel, mereka punya harapan untuk mereka bisa punya anak. Karena kan Tuhan janji dalam Kejadian bahwa dari keturunan wanita akan lahir sang Mesias. Jadi wanita Israel itu berharap bisa punya anak. Siapa tahu anaknya adalah sang Mesias. Bayangkan, Hana gak mungkin bisa punya anak. Hana mandul. Dan itu aib banget. Saudara sekalian, Alkitab berkata, Penina mengejek dia. Penina mengolok-olok dia. Penina menghina dia. Mandul loh. Ibu-ibu mandul lewat. Oi, ibu-ibu mandul lewat. Oi. Dihina, saudara. Disakiti. Diomongin. Waduh, bayangkan. Sakit hatinya Hana. Tapi hebat. Hana ketika diolok-olok. Hana ketika disakiti, responnya benar. Saudara, Alkitab tidak bilang,
Hana sakit hati, balas dendam, kecewa, kepahitan. No. Justru Alkitab kata bagus. Ternyata olokannya Penina dalam bahasa Inggrisnya memprovokasi Hana untuk Hana ingin punya anak. Saudara bayangkan seorang wanita yang mandul, menikmati kemandulannya, dan mungkin Hana akan berpikir dia akan mati sebagai wanita yang mandul. Betul nggak? Justru Tuhan pakai si Hana, memprovokasi. Tuhan pakai Penina, memprovokasi Hana. Tuhan pakai Penina untuk menggoncang hidup Hana, sehingga Hana punya keinginan untuk punya anak. Dan hebat, dia datang ke bait suci. Dia datang ke rumah Tuhan, dia menumpahkan emosi negatifnya. Dia mencurahkan semua kekecewaannya. Dia mencurahkan semua sakit hatinya. Saya mau beritahu ibu-ibu, bapak-bapak, kita dalam hidup ini bisa terluka. Kita dalam hidup ini bisa kecewa. Kita dalam hidup ini bisa dikhianati. Kita dalam hidup ini bisa disakiti. Bisa. Nah, jangan curahkan isi hatimu sama orang. Tapi curahkan kekecewaanmu, curahkan kepedihanmu, curahkan kesedihanmu, curahkan sakit hatimu kepada Tuhan. Dan ketika emosi negatifnya dicurahkan, di situ saatnya Tuhan memberkati Hana. Alkitab berkata luar biasa saudara. Ketika Hana bersetubuh dengan Elkana, Tuhan ingat sama Hana. Saudara yang mungkin selama ini berdoa dan doamu tidak kunjung dijawab Tuhan, saya mau beritahu hari ini, Tuhan ingat doamu. Tuhan ingat kepadamu. Tuhan ingat permohonanmu. Tuhan ingat apa yang kau minta. Tuhan tidak pernah lupa. Lihat kiri kamu, Tuhan ingat kamu. Tuhan ingat kamu. Tenang, Tuhan ingat kamu. Tuhan ingat sama Hana. Dan Alkitab berkata, Tuhan memberikan kesuburan sehingga Hana, wanita yang mandul, bisa punya anak. Dan yang hebatnya, anaknya Hana gak cuma Samuel. Anak Hana ada anak-anak lain selain Samuel. Ketika Hana mempersembahkan Samuel, satu-satu yang berharga sama Tuhan, Tuhan gak pernah berhutang. Ketika kau berikan yang terbaik buat Tuhan, ketika kau berikan yang sulung buat Tuhan, Tuhan tidak akan berhutang. Alkitab berkata Hana diberkati dengan anak-anak yang lain pengganti Samuel. Saya mau beritahu saudara, ketika kau berikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan bisa membalas engkau dengan berkat berlipat, lipat kali ganda. Saudara, siapa yang dipakai Tuhan untuk membuat keinginan Anda bisa punya anak? Ya Penina. Makanya kalau orang olok-olok Anda, orang hina Anda, orang mungkin saudara mengejek Anda, jangan sakit hati. Jangan bilang betapa malang nasibmu. Saya selalu kalau orang olok saya tidak pernah mengaminkan olokan orang. Kalau orang bilang goblok lu, saya bilang saya tolak dalam nama Yesus. Orang bilang terkutuk lu, saya katakan tolak dalam nama Yesus. Saya tidak goblok, saya pintar, saya orang yang diberkati, saya orang yang diurapi Tuhan. Amin. Saya masih ingat waktu saya baru-baru pelayanan, seorang senior hamba Tuhan pernah berkata, Agus, kamu tuh bodoh banget. Kamu tuh goblok banget. Kamu tuh gak bisa apa-apa. Kamu itu tidak akan pernah sukses dalam pelayanan kamu. Kamu gak akan pernah bisa jadi orang yang ngomong seorang hamba Tuhan yang dihormati. Saudara tanya saya, Pak Agus sakit hati gak? Oh sakit. Kecewa gak? Kecewa. Kok iya hamba Tuhan bukan support kita? Kok iya pendeta senior bukannya dukung kita, malah ngutuk saya bodoh, goblok, gak bisa jadi apa-apa, gak punya masa depan. Tapi saya mau beritahu saudara, hinaannya, olokannya menjadi provokasi. Saya katakan Tuhan, saya ingin buktikan di dalam Tuhan saya seseorang. Saya mau buktikan di dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai saya dengan dahsyat dan luar biasa. Semua perkataan hamba Tuhan ini akan terbantahkan. Bukan karena hebat saya, tapi karena Tuhan yang membuktikan kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Dan luar biasa. Saudara sekalian saya mau beritahu, luar biasa. Orang yang menghina saya, orang yang sama bilang kamu hebat. Kamu lebih hebat dari saya. Tuhan pakai kamu dengan luar biasa. Kamu jadi berkat bagi banyak orang. Saya bilang bukan karena hebat saya, karena Tuhan yang hebat. Saudara, kalau orang olok Anda, kalau Anda direndahkan, jangan sakit hati. Lihat kiri kananmu, lu jangan baperan Ci.
Lu jangan baperan kok. Zaman sekarang gak zamannya baperan. Amin saudara. Jangan baperan. Justru hinaan orang menjadi provokasi untuk kita semakin maju. Amin. Saya kemarin ketemu seorang pengusaha sukses. Saya tanya, Pak, gimana Bapak bisa sukses? Dia bilang, Pak Agus tahu, bisnis orang tua saya bisnis babi, pelihara babi zaman dulu. Orang tuanya dari Cungko. Dan dia bilang, saya ini malas, saya ini gak punya masa depan, saya ini gak rajin Pak. Tapi saya punya ape, saya punya om, itu selalu hina-hina saya, selalu omongin saya, jelek kutuk saya. Tapi Pak, justru karena dia ngomongin saya, dia hina saya seperti dicambuk Pak. Dan saya berubah dan saya membuktikan pada ape saya bersama dengan Tuhan saya bisa sukses. Dan sekarang kesuksesannya membungkam mulut apenya. Nama Tuhan dipermuliakan. Percayalah, semua orang musuh kita akan dibungkam mulutnya karena perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang hebat atas hidup setiap kita. Justru saudara, karena provokasi, karena hinaan, olokan itu, terobosan terjadi. Saudara tahu, jangan tinggal dalam kenyamanan. Tuhan tidak menakdirkan Hana mati dengan kemandulan. Karena Tuhan ingin mengubah wanita mandul menjadi wanita yang subur. Mungkin bisnismu lagi mandul. Mungkin keuanganmu lagi mandul. Mungkin pelayananmu lagi mandul. Percayalah saudara, ini saatnya kita inginkan. Hal yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat terobosan-terobosan terjadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Bahkan yang tidak ada bisa jadi ada. Yang kedua saya mau bagikan sedikit waktu lagi. Yakobus pasal yang pertama ayat 2, 3 dan 4 menulis demikian. Yakobus pasal yang pertama 2, 3, 4 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, satu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, setiap kita punya masalah. Kita gak pernah minta ada masalah. Masalah setiap kita beda-beda. Ada yang punya masalah keluarga, masalah keuangan, ada yang punya masalah pelayanan. Setiap kita punya masalah. Anda mau lihat orang punya masalah, lihat orang sebelah kiri kananmu. Inilah muka-muka orang punya masalah, saudara. Nah, saudara sekalian, apa yang tadi Tuhan kadang-kadang goncang hidup kita melalui penyakit kita, melalui masalah keuangan kita, melalui masalah dalam bisnis kita, Tuhan pakai. Untuk apa Alkitab berkata? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang pertama kita belajar ya. Ternyata goncangan itu maksudnya adalah untuk menguji iman kita. Ada 4 jenis iman. Yang pertama iman warisan. Karena orang tua saya Kristen, saya Kristen. Karena opungku Kristen, aku Kristen. Karena opaku sintua, maka aku sintua. Iman warisan dari nenek moyang. Saya ini keluarga Kristen. Jadi dari kecil saya sudah Kristen. Saya gak kenal Yesus. Saya ke gereja karena disuruh orang tua. Kalau gak ke gereja gak dikasih uang saku. Kalau tidur siang dibangunin, disiram air, suruh ke gereja. Dan saya lanjut tidur di gereja, saudara. Karena demi uang saku, benar. Iman saya iman warisan. Saya gak kenal Tuhan. Tapi salehnya minta ampun cuma di luar doang, saudara. Tapi di dalam saya yang begitu saleh di gereja, sempat dalam waktu pemuda remaja, saya berpikir Tuhan itu tidak ada. Saya pernah jadi orang Kristennya ateis. Kenapa? Imannya cuma warisan. Sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Dan itu mengubah hidup saya. Saya percaya sungguh. Orang yang tidak percaya Tuhan berkata, Yesus itu ada. Yesus itu hidup. Yesus itu real. Dan saya buktinya. Yesus itu hidup, saudara. Sampai saya bilang sama ipar-ipar saya bilang sama keluarga saya, lo gak percaya Tuhan? Aduh, Tuhan itu ada. Buktinya nih gua nih. Ini saya buktinya. Tuhan itu hidup, gak ada apa-apanya, diberkati Tuhan. Gak pintar apa-apa, diberkati Tuhan, luar biasa. Bukankah Tuhan itu dahsyat? Anda setuju Tuhan luar biasa? Siapa yang percaya Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, amin. Nah, iman yang kedua adalah iman yang dangkal. Kita percaya Tuhan sih percaya, Pak Gem. Kita percaya, tapi kita percayanya ketika ada tantangan, kita tinggalkan Tuhan. Ketika ada masalah, kita tinggalkan Tuhan. Imannya cetek, imannya dangkal. Ada yang ketiga, iman yang namanya kondisional. Iman tergantung kondisi. Kalau kondisi keuangan baik, imannya baik.
Kalau kondisi keuangan buruk, imannya buruk. Kalau kondisi kesehatannya baik, imannya baik. Kalau kondisi kesehatannya buruk, imannya drop. Ini iman yang namanya kondisional. Tapi ada iman yang keempat, yang namanya iman yang teguh, iman yang kuat. Itu iman Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya, iman Anda iman warisan? Iman Anda iman dangkal? Iman Anda iman kondisional? Atau iman Anda iman yang sungguh, yang benar-benar iman? Tuhan harus uji dalam goncangan. Imanmu jenis yang mana? Yang kedua, kita belajar dan keujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kata tekunan artinya strength under pressure. Artinya satu kekuatan dalam tekanan. Justru saudara, ketika kita di luar ditekan, manusia dalam kita itu kuat. Inner man kita kuat, amin. Inner man kita jadi kuat. Kekuatan orang Kristen bukan di masa nyaman. Orang Kristen masa nyaman akan loyo. Orang Kristen kalau nyaman gak doa loh saudara. Doanya asalan. Tapi orang Kristen akan kuat justru di dalam masa goncangan. Gimana caranya menjatuhkan seekor monyet? Gimana caranya? Ada monyet di pohon. Jatuhkan monyet itu gimana caranya? Kirim angin badai. Monyetnya gak jatuh, dia pegang tuh pohon. Betul, dia pegang kuat, gak jatuh dia. Gimana cara jatuhkan monyet? Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi monyet mulai. Mungkin di sini ada AC sepoi-sepoi. Mulai. Ketika nyaman, nikmat, pleasure, dia ngantuk, dia jatuh. Berapa banyak orang tinggalkan Tuhan? Orang tinggalkan Tuhan bukan waktu badai, tapi waktu nyaman. Kita lepaskan pegangan kita sama Tuhan dan kita jatuh. Perhatikan, ketika kita nyaman itu awal kejatuhan kita. Dan Alkitab berkata justru dalam tekanan kita akan menjadi kuat. Kita akan strong. Goncangan membuat kita semakin kuat. Saya pernah naik jet coaster di Orlando di Disney World, saudara. Kalau Anda pernah naik jet coaster begitu, wow, dia naik turun. Saya naik namanya waktu itu apa? Evolution. Evolution itu kita jalan pertama bagus, kita lihat film, terus lihat dinosaurus, dibuat robotnya bagus banget. Tiba-tiba dia berhenti, dia berkata, apa dia bilang, datang meteor. Langsung itu kendaraan, boom, berputar-putar sudah. Aduh Tuhan, pertama sih enak, begitu sudah, bener kayak boom, pang, terbalik-balik itu sudah, terbalik-balik. Saya pegang kuat-kuat Tuhan Yesus. Begitu keluar itu, aduh, jantung saya mau copot saudara. Di situ saya mengerti arti kata menyesal. Ternyata menyesal datangnya terlambat saudara. Di situ saya nyesel banget. Tapi saya belajar, ketika saya takut, ketika hidup saya seperti jet coaster, saya pegang besinya. Saudara, jangan pernah lepaskan Tuhan dari hidup kita. Pegang dia semakin kuat. Pegang dia semakin kuat. Justru dalam tekanan, engkau tidak lemah. Justru dalam tekanan, engkau menjadi semakin kuat. Dan saya belajar saudara, dikatakan lagi dalam ayat selanjutnya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ternyata goncangan bukan cuma menguji iman kita. Bukan cuma menguatkan manusia batin kita. Makanya orang kalau makin banyak goncangan, hidupnya makin kuat. Dia tahan banting. Amin saudara. Orang kalau gak pernah masalah, cemen, cetek. Dikit masalah langsung stres, dikit masalah langsung frustasi. Tapi kalau orang sudah biasa menghadapi masalah, gak takut lagi sama masalah. Udah kecil, udah biasa. Amin. Nah terus dikatakan supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna dalam apa? Sempurna dalam karakter. Ternyata goncangan yang kita alami itu proses Tuhan menyempurnakan karakter kita. Tahukah saudara? Tuhan memproses, membentuk karakter kita, di-engrave, diukir karakter kita melalui goncangan-goncangan dalam hidup kita. Goncangan yang membuat kita sabar. Goncangan yang membuat kita rendah hati. Saya ini dulu orangnya sombong. Ya, muka ganteng, otak pintar, banyak bisanya. Songong saudara. Saya selalu anggap enteng orang. Tuhan proses.
Tuhan bilang, hambaku sorry, pintu surga kecil, orang sombong besar kepala, gak bisa masuk. Amin. Saya belajar dari Paulus. Paulus ngalami duri dalam daging. Kenapa ada duri? Supaya gak big head, supaya gak kepala besar. Lihat kiri kanan, lu jangan gede kepala, lu jangan besar kepala, lu jangan sombong. Ditusuk supaya kempes. Dan saudara, Tuhan hancurkan kesombongan saya. Tuhan hancurkan, dibroken kesombongan saya. Dan saya belajar rendah hati. Ternyata goncangan hidup kita menyempurnakan karakter kita. Membuat kita dewasa dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Saya nggak tahu goncangan demi goncangan apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Hati-hati dengan kenyamanan. Orang kalau nyaman dengar khotbah tuh gini. Itu orang perlu didoakan ngalami goncangan. Tapi kalau orang sedang ngalami goncangan, lagi butuh Tuhan, haus Tuhan, dengar khotbah itu begini. Amin. Bisa ketahuan ya. Kita bisa tahu loh saudara. Benar. Dan saya gak tahu goncangan apa yang saudara sedang alami. Tapi satu hal saya percaya, Tuhan tidak punya maksud jahat. Ada maksud yang baik Tuhan bagi setiap kita. Terobosan akan terjadi. Imanmu akan kuat. Inner man-mu akan kuat. Dan kau akan disempurnakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara sebelum saya akhiri khotbah ini. Mungkin saudara sedang mengalami goncangan dalam hidupmu. Cara ekonomi lagi goncang. Cara bisnis lagi goncang. Rumah tangga lagi goncang kayak naik jet coaster. Saudara, hidupmu lagi goncang, kacau, chaos banget. Saudara, induk Raja Wali harus menggoyangkan sarangnya. Sampai anaknya harus jatuh. Tapi ditampung dan pelan-pelan anak Raja Wali belajar terbang. Kalau Tuhan goncang hidupmu, it's time for you to fly. Ini waktunya kau akan terbang tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan sedang mengajar banyak hal dalam goncangan-goncangan yang kita alami. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita di padang gurun. Sudah tahu arti kata padang gurun? Desert. Padang gurun itu artinya apa? God speak. Tuhan berbicara. Di padang gurun hidup kita, dalam masa kekeringan hidup kita, God want to speak to you. Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Dan jujur saudara, di dalam padang gurun hidup saya, Tuhan berbicara. Tapi satu yang hebat, setelah saya melewati padang gurun, setelah padang gurun ada tanah Kanaan yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Amin saudara. Mungkin kau sedang mengalami padang gurun, pencobaan yang berat, masalah goncangan yang datang bertubi-tubi. Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Dengarkan dia. Oh haleluya. Saya mau berdoa bagi saudara yang mungkin sedang mengalami goncangan-goncangan dalam hidupmu. Kita nyanyikan itu. Ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan berdiri